Pemirsa, Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia berpotensi tenggelam akibat penurunan muka tanah yang mulai mengkhawatirkan. Badan Geologi Kementerian SDM mencatat hingga 2013 permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya, khususnya di Jakarta bagian utara. Penurunan tersebut adalah akumulasi dari puluhan hingga ratusan tahun. Sementara itu, dari hasil pemantauan dengan GPS geodetik, laju penurunan muka tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm setiap tahunnya. Ada beberapa sebab turunnya permukaan tanah, di antara penggunaan air tanah yang berlebihan serta ada beban permukaan tanah yang berlebih akibat bangunan yang tinggi. Pemirsa, penurunan muka tanah di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Madiun, Denpasar hingga Ponorogo mulai mengkhawatirkan. Kota-kota tersebut berpotensi tenggelam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimanakah cara untuk mencegahnya? Saya akan membahasnya bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga yang telah hadir di studio dan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Rudi Suhendar yang bergabung bersama kami melalui Skype dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Arin. Pak Rudi, mudah-mudahan sudah bisa mendengar saya. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Rudi. Kita masih menunggu bagaimana sambungannya. Nah, ini benar atau tidak? Jakarta dan beberapa kota lainnya yang tadi saya sebutkan ini berpotensi tenggelam. Kalau iya, menyeramkan sekali loh, Mas. Iya, betul. Jadi sebenarnya cara alami ya. Cara alami kan lebih dari 40% wilayah DKI ya, mulai dari Jakarta Pusat sampai Jakarta Utara, itu tanahnya itu kan bukan tanah yang padat. Oleh karena itu ada dua faktor utama memang. Yang pertama yaitu pengambilan air tanah yang tidak terkendali. Karena apa? Karena lebih dari 50 cakupan air lainan Jakarta ini kan baru 54%. Artinya sisanya warga itu mengambil air tanah langsung. Ya, jadi ada dua. Air tanahnya diambil pompa untuk tingkat rumah tangga, itu kedalamannya 25 meteran. Dan gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan yang kedalaman air pompanya itu mencapai 100 meter. Nah, pengambilan air yang tidak terkendali inilah yang kemudian membuat apa? Permukaan tanah kita semakin turun karena dia meninggalkan lubang-lubang pori. Tanah yang diambil tetapi tidak ada sempat waktu untuk mengisi lubang-lubang tanah tadi. Nah, itu yang membahayakan. Faktor keduanya, tadi karena tanahnya ini adalah tanah yang lunak, tidak padat, kita perhatikan semakin ke utara, dari pusat ke utara, itu tingkat penurunan tanahnya juga semakin tinggi. Jadi beda ya Mas, kalau misalnya kita lihat Jakarta nih dari pusat ke utara itu tanahnya mulai lunak, tapi kalau misalnya pusat ke selatan itu beda lagi lebih padat. Ya, maka secara teknis tentu kekuatannya juga berbeda. Nah, semakin ke utara itu kalau tadi dikatakan 12, itu di pusat itu sudah sampai dengan 8 cm per tahun. Oh ya? Jadi semakin ke utara semakin cepat penurunannya tadi karena pemadatan. Ditambah dengan pembangunan konstruksi seperti jembatan layang, bangunan, itu kan membuat tanah tambah beban. Apalagi di situ jangan lupa di pantai utara ini kan banyak logistik pelabuhan, kemudian truk besar semua datang. Nah, itu secara alami juga akan memadatkan tanah itu. Jadi tidak ada itu saja, dia akan turun secara pelan-pelan secara alami, ditambah dengan faktor kegiatan manusia makin cepat. Nah, oke, kita menuju ke Pak Rudi Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Selamat pagi Pak Rudi. Dengan Ajeng di studio. Bisa didengar Pak Rudi? Iya, tampaknya masih ada gangguan terhadap sambungan. Nanti kita akan sapa lagi Pak Rudi di sana. Jadi yang faktor utamanya adalah penggunaan air tanah melalui sumur bor yang sangat berlebihan, begitu ya. Tapi pemerintah aware nggak soal ini sebenarnya, dan masyarakat aware nggak soal ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara umum ya, ini juga menghadapi dilemanya begini. Kesadaran masyarakat sudah mulai muncul ya. Bahkan kemarin pemerintah juga sudah melakukan inspeksi atau audit lebih dari 90 gedung yang ada di Sudirman Tamrin. Itu sudah diberikan peringatan dalam tanda petik sanksi administrasi untuk mulai menghentikan pengambilan tanah secara berlebihan. Yang dikasih sanksi siapa ini? Gedung-gedung. Gedung-gedung ya, tapi tingkat masyarakat belum ya? Masyarakat belum. Nah, persoalannya adalah sekarang berapa besar kemampuan pemerintah untuk menyediakan atau menyuplai kebutuhan air bersih tadi. Ini kan masalahnya adalah kebutuhannya itu tidak tercukupi sehingga masyarakat masih menggunakan pompa rumah tangga maupun pompa gedung, tetapi pasokan atau suplai dari pemerintah juga masih belum maksimal. Jadi belum ada kata sepakat lah untuk mengambil air selain dari sumur bor itu sebenarnya, gitu kan? Betul. Oke, kita akan menyapa lagi Pak Rudi, mudah-mudahan sudah tersambung Pak Rudi Suhendar. Selamat pagi.
Selamat pagi Pak, walaupun agak terputus-putus mudah-mudahan bisa mendengar saya. Saya Ajeng di studio sekarang bersama Pak Nirwono Yoga di sini. Nah, bisa dijelaskan kalau misal temuan dari ESDM sendiri, bagaimana tentang penurunan muka tanah? Apakah ini sangat mengkhawatirkan dan kota-kota mana saja yang begitu mengkhawatirkan kondisinya atas penurunan muka tanah ini Pak? Baik, mungkin yang pertama menjelaskan dulu bahwa Jakarta itu susun oleh ada batuan lunak, batuan yang sudah masif. Nah, di Jakarta itu batuan lunak tadi disampaikan bahwa Jakarta Pusat itu oleh endapan lumpur itu sifatnya masih belum usianya juga masih muda dari endapan sungai, ya lapisan-lapisan itulah yang memang memiliki kerentanan terhadap adanya landslide. Nah, penurunan muka tanah ini terjadi ada dua hal, yaitu akibat yang sifatnya alami. Nah, yang sifatnya alami ini satu adanya lapisan yang belum terkonsolidasi, yaitu terjadi pemanfaatan pada lapisan itu sehingga mengakibatkan turunnya permukaan tanah. Yang kedua juga ada gangguan atau pengaruh dari perkembangan tektonik di bawahnya. Kemudian akibat yang kedua, yang penyebabnya adalah dari aktivitas manusia, yaitu yang pertama pengaruh dari ekstraksi atau pengambilan air tanah yang berlebih. Tadi disampaikan bahwa air tanah itu diamnya di antara pori-pori ya di dalam satu lapisan pembawa air. Nah, yang berikutnya adalah tadi adanya pembebanan, ya, ada beban dari infrastruktur, ada beban dari bangunan yang memang tumpuannya ya tidak pada lapisan yang tepat atau yang kuat ya sehingga mengakibatkan penurunan. Itulah yang terjadi saat ini seperti di Jakartanya. Di mana saja yang bisa terjadi penurunan permukaan tanah, ya kebetulan yang memang intensif itu rata-rata ini ada di utara Pulau Jawa, seperti kota-kota besar ya Jakarta, ya Semarang yang sudah terbukti, ya Pekalongan juga ada, Demak juga terjadi, ya kalau Surabaya tidak terlalu signifikan, tapi terjadi penurunan juga. Saya kira itu yang lebih umum itu adanya di Pantura, Jawa. Nah, Pak Rudi, kalau kita lihat tadi daerah-daerah yang disebutkan seperti Jakarta, Pantura, Semarang, Madiun, Denpasar, sampai Pekalongan, bahkan Ponorogo, ini kondisinya sepertinya daerah-daerah pesisir sebenarnya. Nah, apakah pemerintah sudah memberikan peringatan dan seberapa bahayanya sebenarnya kalau dilihat dari data-data yang dimiliki oleh Kementerian ESDM sendiri soal keadaan ini? Betul, jadi pemerintah dalam hal ini kami dari Badan Geologi tentunya terus melakukan monitoring dan menginformasikan informasi-informasi ini kepada pemerintah daerah setempat karena eksekusi adanya pembangunan dan sebagainya itu ada di pemerintah daerah. Ya, kita melakukan monitoring seperti di Jakarta secara terus-menerus monitoring, di Semarang kita melakukan monitoring, juga di kota-kota lainnya. Kita melakukan penelitian sehingga informasi ini terinformasikan dengan baik ya, karena mau tidak mau ya terjadinya penurunan tanah di areal atau di wilayah yang terbentuknya oleh aluvium, suka nggak suka ya. Kalau tidak ditata dengan baik tata ruangnya maupun persyaratan bangunan, artinya yang bisa diupayakan oleh manusia, itu kita informasikan dengan pemerintah daerah dan publik lainnya.
Oke, Pak Rudi ditahan sebentar, kita akan ngobrol berbincang bersama Pak Yoga di sini. Nah, kalau misal masyarakat sudah tahu, pemerintah juga sudah aware, what's next, apa yang harus dilakukan? Apakah regulasi cukup atau memang masyarakat juga harus benar-benar peka, diberikan sosialisasi atau seperti apa? Ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama memang suka tidak suka kita harus punya program, taruhlah mungkin 5 bahkan 10 tahun ke depan, penggunaan air tanah semuanya, baik itu rumah tangga sampai dengan gedung-gedung hingga industri, harus mengurangi penggunaan pompa. Ini harus diregulasikan atau memang hanya himbauan saja? Sudah ada. Sudah ada arah ke sana regulasi, bahkan terbaru itulah Pergub ya, untuk mengendalikan penggunaan air tanah. Nah, persoalannya adalah kalau ini kita harus mengurangi secara bertahap, maka pemerintah juga harus mampu menyediakan kebutuhan air bersih yang tadi dari 60% menjadi 100% umpamanya. Bisa nggak dalam waktu 10 tahun ke depan seluruh wilayah di kota, baik itu Jakarta, bahkan tadi kota-kota yang terdampak seperti Semarang, Pekalongan tadi, kebutuhan air bersihnya benar-benar tercukupi oleh pemerintah. Ini kan kebutuhannya karena ada kebutuhan, tapi karena belum tercukupi akhirnya orang menggunakan pompa sebenarnya. Jadi harus punya peta jalan seperti itu, gitu ya. Yang kedua adalah tadi kita katakan oleh Pak Rudi, tata ruang kita harus mengatakan daerah-daerah mana yang dianggap paling rawan, kemudian di situ dilakukan pengendalian pembangunan. Misal kalau kita bicara di utara, semakin ke utara ini kan tidak selain penurunan muka tanah, jangan lupa ada kenaikan muka air laut, Mbak. Itu kalau di pantai utara Jakarta itu rata-rata 2 sampai 4 cm per tahun. Jadi semakin turun tanahnya semakin naik air lautnya. Nah, dampaknya apa? Pasti di daerah pemukiman pantai utara tadi akan sangat terdampak terutama rob. Sehingga otomatis daerah tersebut harus ditata ulang pemukimannya supaya dia tidak menjadi daerah langganan banjir. Jadi menjadi PR besar juga kalau kita melakukan di situ. Yang ketiga yang tidak kalah penting ke depannya yaitu informasi ini harus disampaikan kepada masyarakat. Tidak mungkin ini bisa berhasil tanpa ada dukungan dari masyarakat tadi seperti penghentian penggunaan air tanah. Oke, kita lanjutkan ke Pak Rudi sebentar. Pak Rudi, terakhir nih, regulasinya sudah ada. Masyarakat juga mau saja melakukan hal-hal yang sudah dihimbau oleh masyarakat, oleh pemerintah, tetapi air bersih harus disiapkan oleh pemerintah. Apakah itu menjadi solusi ke depannya? Betul, Mbak. Karena salah satunya faktor itu adalah memang ekstraksi air tanah. Walaupun dari penghitungan teman-teman, ya ekstraksi air tanah itu sampai sekarang itu pengaruhnya sekitar antara 30% terhadap penurunan. Tapi itu memang sangat signifikan. Walaupun kecil itu sangat signifikan. Nah, memang di beberapa kota yang terdeteksi ya adanya penurunan permukaan tanah itu memang berimpit dengan pengambilan air tanah. Contohnya lah, ini di tempat saya, ini di Bandung misalkan ya. Di beberapa daerah Bandung di wilayah industri yang menggunakan air tanah, ya, seperti di Cimahi Selatan, juga di Ranca Ekek, di Bandung bagian timur, itu teman-teman yang melakukan monitor itu terjadi sedikit penurunan. Ya akibat penurunan tadi memang berdampak ya terhadap dicirikan lah, indikasinya tercirikan adanya genangan-genangan. Ya kalau di pantai itu udah jelas ada rob, ada genangan. Jakarta sudah pasti udah kelihatan lah. Dan itu juga berimpit juga di Jakarta, di mana pada saat itu pengukuran di wilayah-wilayah yang ekstraksinya tinggi ya seperti wilayah industri tadi itu terjadi penurunan. Ya memang upaya yang bisa dilakukan ya terkait dengan aktivitas manusia yaitu ya pengambilan air tanahnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya supaya kebutuhan masyarakat, karena tadi disampaikan bahwa Jakarta saja ya pengguna air tanah di Jakarta itu adalah 60%. Ya, itulah yang memang harus terpenuhi. Baik, Pak Rudi Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, terima kasih atas penjelasannya. Pak Nirwono Yoga, Pengamat Tata Kota, juga terima kasih. PR-nya adalah masyarakat juga harus peka, pemerintah juga harus memberikan solusinya, sebenarnya gitu ya. Betul, Oke, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan hadirkan perakiraan cuaca usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Metro Pagi Prime Time.